Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dalam rangka bermuzakarah, dalam rangka bermujalasah untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan di antara nikmat yang agung yang tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kecuali orang yang Allah pilih. Sehingga kita dapatin masih banyak orang yang tidak bisa menyempatkan dirinya untuk hadir dalam sebuah majelis yang dengannya hal tersebut menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali nikmat tersebut atau pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Allah berikan nikmat tersebut adalah betul-betul menjadi tanda akan keridhaan, menjadi tanda akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nikmat dunia, nikmat kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan siapa saja selama itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, meneladaninya dalam hal bagaimana kita menata kehidupan, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tata krama kita kepada sesama, memperbaiki hati kita dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Sekarang kita beranjak ke surat Al-Qadar. Al-Qadar. Al-Qadar dengan Al-Qadar. Nah, beliau sebutkan di sini bahwa surat Al-Qadar adalah Makkiyah atau Madaniyah. Kalimat au adalah isyarat akan adanya khilaf di sana. Namun jumhur ulama dia adalah Makkiyah. Dia adalah Makkiyah. Nah, jumhur ulama adalah Makkiyah. Kemudian khamsa aw sit, demikian juga jumlah ayatnya. Maka ulama juga berbeda pandangan, namun banyak ulama yang mengatakan bahwa ayatnya adalah 5. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk pada ayat ini atau surat ini, bahwasanya disebutkan dalam sebuah riwayat kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau dalam sebuah hadisnya bahwa seorang dari Bani Israel, Bani Israel, di mana dia orang Bani Israel ini memegang pedangnya,
selama 80 tahun, memegang pedangnya selama 80 tahun dalam medan perang. Artinya mereka ini berjihad 80 tahun. 80 tahun dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa jihad itu adalah wal jihadu zirwatu sanami al-Islam. Bahwa jihad itu adalah puncak daripada dalam Islam. Puncak daripada amalan adalah apa? Adalah jihad. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memperhatikan kisah tadi Bani Israel, dari Bani Israel ini yang membawa pedangnya berjihad selama 80 tahun hidupnya, dalam hidupnya, maka apa jadinya? Nabi pun senang dan dia berharap di antara umatnya juga ada yang memperoleh pahala tersebut. Ada yang bisa diperoleh pada umatnya dengan pahala jihad tadi 80 tahun. 80 tahun. Maka Allah pun menurunkan ayat ini atau surat ini. Allah pun menurunkan surat ini. Nah, ini bukan sababun nuzul, ini bukan sababun nuzul, tapi dia adalah apa? Dia adalah ada kaitannya dengan kisah tadi, sehingga kisah tadi menunjukkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan umatnya. Tapi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua bukan dalam hal duniawi, bukan hal duniawi, tetapi dia adalah bagian perhatian Nabi terhadap dunia, bagian daripada perhatian Nabi terhadap perhatiannya terhadap akhirat kita. Artinya paling besar perhatian Nabi bagaimana kita ini peduli Nabi SAW kepada kita ini adalah dalam hal-hal akhirat. Dalam hal-hal akhirat. Adapun dunia maka dia mengikut. Karena tidak bisa dipungkiri orang yang bagus agamanya pasti dia apa? Pasti dia bagus kehidupannya. Dia akan menata hidupnya. Dia akan menata hidupnya. Nah, itu tadi sebagian riwayat, sehingga Allah menurunkan apa? Allah memberikan umat ini dengan apa? Pahala ibadah satu malam saja. Karena umur daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? Antara 60 sampai 70 itu kebanyakan. Kebanyakan manusia apa? Umur umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa tadi ahli ibadah dari kalangan umat sebelumnya, dia beribadah, dia gunakan umurnya selama 80 tahun. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan kalau ratusan tahun, umur 100 tahun umur seseorang dia gunakan untuk beribadah 80 tahun, apa kira-kira sulit tidak masuk surga itu? Secara kasat mata gitu. Artinya tanpa dilihat dari ada riyaknya, ada ini, artinya dia murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita ini kan beribadah tidak tahu berapa umurnya, tapi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an memerintahkan kita tatkala kita memperbaiki ingin memperbaiki ibadah umur kita dengan mengisi ibadah saat kita berumur 40 tahun. Dan ini adalah lampu kuning atau lampu kuning lampu kuning ya, untuk bagaimana ketika kita memperbaiki di umur 40 tahun, sisa umur kita saat kita sudah berumur 40 tahun, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki dan seterusnya. Sebelumnya mungkin banyak yang jelek, banyak yang kita lakukan maksiat, maka itu rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah saat kita berumur 40 tahun. Semoga saja sisa umur tadi dari umur 40 tahun itu ke atas itu sebagiannya bisa dihapus dosa-dosanya. Itu rahasianya. Namun kita sudah sering sebutkan bahwa buah daripada orang yang istiqomah adalah apa? Sangat mudah baginya saat dia sudah tidak mampu, saat sudah merasakan
kelemahan dalam tenaganya, sudah merasakan tua, sudah berumur, sulit baginya untuk memperbaiki dirinya. Sulit baginya untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin tidak istiqomah, tidak bagus. Ya, ini diantara kemuliaan, keagungan daripada atau buah daripada keistiqomahan itu. Ya, membuat kita mampu melakukan ibadah saat kita tidak mampu lagi, saat kita memiliki atau tidak memiliki ibadah kekuatan yang cukup. Saat kita tidak memiliki kekuatan yang cukup. Nah, ya, demikianlah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kita semua nikmat, nikmat yaitu adanya Lailatul Qadar. Adanya Lailatul Qadar satu malam saja. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari itu, sampai fajar. Itu saja Lailatul Qadar. Yang kemudian jumhur ulama ulama berbeda pandangan bahwa kapan itu Lailatul Qadar. Jumhur ulama mengatakan itu ada di Ramadan, ada di Ramadan. Nah, ada di Ramadan, tidak ada di lainnya selain daripada Ramadan. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan tidak. Lailatul Qadar itu dalam setahun ada, bukan hanya di Ramadan. Bukan hanya di Ramadan. Di luar Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Nah, dan ini faedahnya, faedahnya adalah bagi dalam mazhab Syafi'i mungkin faedahnya hendaknya seorang mukmin setiap masuk dalam masjid meniatkan untuk iktikaf. Sehingga tadi pandangan siapa? Ibnu Mas'ud bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya khusus untuk Ramadan. Namun jumhur ulama mengatakan adalah di Ramadan. Namun kemudian mereka pun berbeda pandangan kapan itu, Ramadan yang mana? Di awal, pertengahan, atau di akhir? Kalau di akhir, di mana dia? Malam ganjil atau malam genap? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf 10 awal Ramadan. 10 awal Ramadan dia beriktikaf di situ. Kemudian datang Jibril kepadanya mengatakan, yang kamu cari wahai Muhammad, yang kamu cari bukan sekarang, 10 malam berikutnya. Jibril berkata demikian. Maka Nabi pun keluar dari masjid, artinya membatalkan iktikafnya. Kemudian 10 malam berikutnya Nabi pun memulai iktikafnya. Lalu kemudian Jibril pun datang lagi. Kemudian Jibril mengatakan, yang kamu cari bukan di malam ini, 10 malam ini yang kedua ini, tapi 10 malam berikutnya. Berarti 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Nah, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha atau kebanyakan ulama mengatakan hadis riwayat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 27. 27. Abu Kilabah radhiyallahu taala rahimahullahu taala seorang tabi'in mengatakan tidak. Tidak. Dia berpandangan bahwa Lailatul Qadar itu dia berada di 10 terakhir Ramadan. Namun dia berpindah-pindah. Kadang pas 20, kadang 29, kadang 28, tidak menetap waktunya. Tidak menetap waktunya. Namun ya sejumlah riwayat menyebutkan dia adalah malam-malam ganjil. Nah, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di Lailatul Qadar, yaitu Al-Qur'an jumlatan wahidah, secara keseluruhan. Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Beliau menyebutkan di sini min lauhil mahfuzi ila sama'id dunia. Dari lauhil mahfuz
sampai kemana? Ke langit dunia. Sebagian yang ulama menyebutkan di mana dia, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Baitul Al-Izzah, di atas langit itu, ke Baitul Al-Izzah. Maka yang kemudian di sanalah dimulai diturunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara secara berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan Nabi dan kebutuhan umatnya secara umum. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah. Nah, fi lailatul qadri. Nah, di malamnya, bukan siangnya. Di malamnya dan bukan siangnya. Ini secara utuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit bumi, ke langit bumi. Nanti kemudian Jibril yang menurunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Kita sebelumnya juga Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan tentang pertanyaan Allah di dalam Al-Qur'an tentang wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Ma adraka wa ma yudrika. Kalau pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata lampau, wa ma adraka, tahukah engkau atau sudahkah kamu tahu, begitu maksudnya. Sudahkah kamu tahu tentang apa itu Lailatul Qadar? Maka kalau konteksnya adalah kata lampau, maka insya Allah ada jawabannya setelahnya itu. Tapi kalau dia menggunakan kata sekarang dengan akan datang, yaitu wa ma yudrika, maka itu tidak ada jawabannya. Tidak disebutkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan saja ayat sebelumnya atau surah sebelum yang kita sebutkan dengan surat ini, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu jawabannya. Allah sendiri yang menjawab. Allah sendiri yang menjawab. Sudah tahukah engkau tentang apa itu Lailatul Qadar? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 tahun. 1000 bulan, 1000 tahun. 1000 bulan. Nah, kemudian Al-Qadar, para ulama disebutkan Al-Qadr. Bedakan Al-Qadr dengan Al-Qadar. Al-Qadr dengan Al-Qadar memiliki makna yang sedikit berbeda. Memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau Al-Qadr, Al-Qadr apa dia? Qadruka azim. Apa qadruka azim? Keagungan. Al-Qadr berarti keagungan. Berarti malam Lailatul Qadar malam yang agung. Itu maknanya. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa Al-Qadr artinya ad-dhiq. Ad-dhiq ba ya qaf. Ad-dhiq didduhu wasit. Didduhu wasit. Sempit. Malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena para malaikat begitu saking banyaknya sehingga disebut apa? Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa malaikat itu saat Lailatul Qadar lebih banyak daripada kerikil. Lebih banyak daripada kerikil.
Bagaimana itu kerikil banyaknya? Kerikil di sini mungkin sedikit. Kalau kerikil di Arab, kata riwayat tersebut menyebutkan bahwa apa? Lebih banyak daripada kerikil. Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyebutkan Al-Qadar disebutkan sebagai Al-Qadar dikarenakan maknanya adalah at-taqdir, penentuan. Apa itu penentuan? Ditentukan semua di sana apa yang menjadi takdir Allah dalam setahun itu. Ditentukan apa yang menjadi takdir Allah dalam setahun. Kita kan sudah membahas atau sudah mendengarkan mungkin tentang beriman kepada takdir. Takdir itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan atau mingguan, ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya seumur hidup, ada yang sifatnya seumur hidup. Maka ini di sini disebutkan bahwa berarti di antara makna takdir qadar adalah ketentuan Allah yang berlaku dalam setahun. Itu Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya berlaku di sana. Allah yang menakar di situ di malam itu. Apa yang ditakar? Kebaikannya, semuanya kebaikan. Yang ditakar di malam Lailatul Qadar itu adalah kebaikan semuanya. Tidak ada keburukan. Yang ditakar, yang diukur, ini kebaikannya nanti dapat ini kebaikannya ini dan seterusnya. Anda disebutkan ini fulan begini, nanti besok tabrakan, enggak. Semuanya kebaikan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang mana ibadah tersebut di malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bukan hanya qiyamul lail, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya qiyamul lail, salat tahajud pada saat itu yang dicatat bahwa kalau dapat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka berarti salat lailnya kita akan dianggap selama 1000 bulan kita lakukan. Tidak, bukan hanya itu, tetapi seluruh kebaikan. Apa saja kebaikan? Bersedekah 1 gelas air di malam itu, kalau dia memang Lailatul Qadar, berarti ini lebih baik daripada 1000 bulan sedekah kita 1 gelas air. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah sakyul ma, as-siqaya was-sakyu. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberi minum kepada orang lain. Dia sudah sebaik-baik sedekah, namun tatkala datang bulan Lailatul Qadar, maka berarti lebih baik lagi. Mungkin kita senyum saja kepada orang di malam itu, senyumkan sedekah, maka senyuman kita itu pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan, bulan. Maka seluruh atau kata Rasulullah SAW apa dia? Tasaddaqu walau bisikit tamr. Tasaddaqu walau bisikit tamr. Sedekah kita mungkin paling sedikit, sepotong kurma saking sedikitnya. Mungkin kalau ada orang yang begitu, saking miskinnya, mungkin dia hanya bisa bersedekah sepotong kurma. Sepotong kurma. Tapi pada saat dia bersedekah sepotong kurma itu pas bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka apa jadinya? Sepotong kurma yang dia sedekahkan itu lebih baik dia bersedekah daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seluruh amalan kebaikan di malam itu akan tercatat lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya siapa yang memperoleh Lailatul Qadar ini? Orang yang senantiasa berijtihad, orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperolehnya, dan kadar ijtihad seseorang, kadar keikhlasan dan usaha seseorang untuk memperoleh itulah kadar kebaikan yang dia peroleh dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Ini kebaikan yang pertama. Lebih baik bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada apa? Daripada 1000 bulan.
Kemudian yang kedua adalah tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat pada saat itu Lailatul Qadar banyak turun, semuanya banyak turun, bukan hanya satu. Makanya sebaik-baik malam adalah 10 terakhir Ramadan. Sebaik-baik siang adalah 10 hari di mana? Di hari apa dia? Zulhijjah itu harinya, ini malamnya. Ini malamnya. Tidak ada yang kalah baik. Tidak ada yang kalah baik. Nah, tanazzalul malaikah. Kenapa baik? Apa sisi baiknya? Tadi 1000 bulan. Yang kedua, para malaikat turun. Para malaikat turun. Malaikat itu tidak mendekat kepada seseorang kecuali karena orang tersebut diridhoi. Kecuali malaikat orang tersebut diridhoi. Malaikat tidak mendekat kepada manusia kecuali manusia itu melakukan ibadah. Melakukan ibadah. Kalau malaikat pencatat amal baik dengan amal buruk sih itu ya sudah begitu takdirnya. Ini malaikat bukan yang tidak ada tugasnya ke situ gitu. Maksudnya sebelumnya tidak pernah ditugaskan untuk dekat-dekat tapi ini dikarenakan kemuliaan Lailatul Qadar mereka turun. Itu saja. Itu saja. Maka menunjukkan bahwa pada saat itu manusia atau kebanyakan manusia melakukan ibadah saat bulan Lailatul Qadar itu. Itu yang ingin para malaikat ingin menyambutnya ibadah. Dan kita sebelumnya sudah sebutkan bahwa mulianya suatu waktu, mulianya suatu tempat saat kita melakukan ibadah di sana. Tidak akan menjadi mulia suatu tempat atau suatu waktu bagi kita pribadi saat kita tidak melakukan ibadah. Contoh Mekah itu tempat mulianya tempat Mekah. Itu mulia bagi orang yang melakukan ibadah. Tapi kalau orang tidak melakukan ibadah, tidak ada mulianya. Justru akan menjadi buruk. Di dalam berbagai mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan seterusnya, mazhab yang lain atau ulama-ulama yang lain menyebutkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berbuka, itu dia kena denda. Yang pertama dendanya dia harus berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut 1 hari kalau dia sengaja. Kalau tidak kalau dia tidak berpuasa, kemudian apa lagi? Kemudian dia harus bayar kafar. Kenapa? Karena dia telah mencederai kehormatan Ramadan. Artinya kalau seorang tidak berpuasa di bulan yang mulia, tidak melakukan ibadah, apa jadinya? Justru jadi buruk. Jadi buruk. Maka suatu tempat itu mulia, suatu waktu itu mulia saat kita melakukan ibadah di dalamnya. Pada diri kita pribadi tentunya. Wa ma adraka tanazzalul malaikatu warruh. Al malaika, malaikat banyak malaikat ini. Warruh sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah Jibril. Ya, sebagaimana yang di sini mungkin. Sebagian ulama lain mengatakan tidak. Dia adalah sekelompok malaikat disebut dengan ar-ruh. Namun yang rajih Jibril. Rajih adalah dia adalah Jibril sebagaimana banyak ayat yang menyebutkannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Mereka bukan turun sembarangan, tapi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, min kulli amrin. Pada setiap perkara, perkara. Ada urusan di sana yang dia turun. Ada urusan di sana sehingga mereka turun. Nah, apa kata beliau di sini dalam tafsirkan? Biizni rabbihim, biizni bi amrihi min kulli amrin. Setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala qadahu fi tilka sanati ila qabilin. Pada tahun itu dan tahun berikutnya. Dan tahun berikutnya.
biizni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata beliau, salamun khabarun waktun tulu'ihi ju'ilat salaman li kasratis salami fiha. Bahwasanya para malaikat pada saat itu menyalami orang-orang mukmin. Assalamualaikum. Itu pekerjaan siapa? Malaikat. Saat Lailatul Qadar mendoakannya orang-orang mukmin. Mendoakan orang mukmin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam keselamatan. Yang kemudian sebagian ulama tafsir enggak, selamat di sini ya keselamatan. Keselamatan apa maksudnya? Banyak orang keselamatan dari apa? Keburukan. Keburukan. Nah, ya kalau dia mati dengan baik-baik. Tentunya kalau dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia sakit dengan penuh keberkahan. Kalau dia sehat dengan penuh keberkahan. Salamun alaikum. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan itu waktunya? Sampai matla'il fajr. Sampai munculnya fajar. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.